Islam. Daya Zia ul Haq Al-Aziziyah didirikan pada tahun 2004 Masehi. Pada awal berdirinya, daya ini hanya terdiri dari 1 unit balai belajar, 1 unit balai induk, dan 6 unit bilik yang didirikan di atas sepetak tanah pribadi milik pimpinan daya sekaligus pendiri awal Daya Zia ul Haq Al-Aziziyah itu sendiri, yaitu Tunku Nurdin M. Judon. Didirikannya Daya Zia ul Haq ini tak lain adalah untuk mempersiapkan dan membekali para santri serta masyarakat sekitar agar siap menghadapi terjangan kehidupan dunia dan mampu mempersiapkan amalan kehidupan akhirat berdasarkan ajaran Islam yang kafah. Selain itu, layaknya lembaga pendidikan yang lain, daya ini juga mengajarkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler, seperti mengadakan kegiatan pelatihan bakat berpidato, menulis, bertani, olahraga, dan lain-lain. Makanya, tak heran bila keberadaan Daya Zia ul Haq ini dikatakan sebagai penyempurna kebutuhan non-fisik bagi masyarakat Kecamatan Junib dan sekitarnya. Tunku Nurdin M. Judon, yang lebih akrab disapa Tunku Nas atau Abi Nas, adalah seorang ulama, pendidik, dan tokoh politik terkemuka dari Aceh. Lahir di desa Lungtungmoh, Kecamatan Juneb pada 9 Mei 1972 Masehi. Tunku Nurdin tumbuh dalam keluarga dengan 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Dalam kehidupan pribadinya, Tunku Nurdin M. Judon dikaruniai 6 orang anak, yaitu 3 putra dan 3 putri. Tunku Nurdin menempuh pendidikan formalnya di tingkat dasar tahun 1979 sampai 1985 Masehi dan menengah pertama tahun 1985 sampai 1987 Masehi. Setelah itu, beliau memfokuskan diri pada pendidikan agama Islam di Dayah Mahadul Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Raya, Mudi Mesra di Samalanga dari tahun 1987 hingga 2000 Masehi. Dedikasi Tunku Nurdin dalam dunia pendidikan Islam terlihat jelas saat beliau menjabat sebagai Wadir 1 di Daya Babu Salam Al-Aziziyah Putra dari tahun 2001 hingga 2003 Masehi, sebelum akhirnya mendirikan daya sendiri, Zia ul Haq Al-Aziziyah. Sejak masih menjadi santri di Dayah Mudi Samalanga, Tunku Nurdin telah menunjukkan bakatnya sebagai mubalik yang berintelektual tinggi. Beliau aktif berdakwah ke berbagai kecamatan dan kabupaten di Aceh, menyebarkan ajaran Islam dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Selain aktivitas dakwah, Tunku Nurdin juga memiliki rekam jejak yang kuat di dunia politik. Beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR Kabiren untuk periode 2009-2014. Kepercayaan masyarakat terhadap beliau terus berlanjut dengan diembannya amanah sebagai Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh Huda Kabupaten Biren untuk periode 2020-2025. Menjelang pemilu 2024, Tunku Nurdin kembali aktif dalam kancah politik melalui Partai PAS Aceh dan berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Aceh untuk periode 2024-2029, menegaskan perannya yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah. Pendidikan dan kurikulum Daya Dia ul Haq Al-Aziziyah menyelenggarakan beberapa tingkatan pendidikan yang dikoordinir oleh para pengurus Daya. Kelas belajar dari tingkatan pemula tajhizi sampai kelas 7 hingga tingkat bustanul muhakin, pembekalan calon guru, disusun berdasarkan pedoman kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia dan silabus Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kebijakan pengurus bidang pendidikan Daya. Satuan Pendidikan Muadalah SPM jenjang wusta 3 tahun dan ulia 3 tahun. Santri yang telah mengikuti pendidikan muadalah setelah menyelesaikan semua proses dan ketentuan dan dinyatakan lulus, diberikan syahadah atau ijazah yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama.
berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik pendidikan formal atau informal, serta ijazah tersebut bisa dipakai untuk mendapatkan pekerjaan sesuai tingkat pendidikan. Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), yaitu pendidikan untuk anak-anak. Majelis Taklim, yaitu pengajian yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dayah Dia Ulhaq Al-Aziziyah guna menunjang proses belajar mengajar dianggap sudah memadai, walaupun masih sangat minim dan sederhana. Penguasaan kitab kuning dan retorika bisa dikatakan sebagai program unggulan Dayah Dia Ulhaq Al-Aziziyah karena mempunyai obsesi untuk mencetak kader-kader ulama yang mumpuni dan unggul dalam bidang ilmu keislaman dan berintelektual dalam masyarakat.